kembali dengan mata pelajaran IPS semester 2 dengan materi tentang pasar bebas. Materi pasar bebas yang akan kalian pelajari yaitu tentang yang pertama, masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, kemudian AFTA, APEC, kemudian masyarakat ekonomi Eropa, dan WTO. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Kebijakan-kebijakan perdagangan bebas meliputi perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Akses ke pasar yang tidak diatur. Akses informasi pasar yang tidak diatur, dan perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang pertama, masyarakat ekonomi ASEAN. Latar belakang berdirinya masyarakat ekonomi ASEAN bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Pada bulan Desember tahun 1997, ketika KTT ASEAN diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision 2020, yang intinya menitik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil, merata, serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Deklarasi Cepu merupakan salah satu hasil dari KTT ASEAN ke-12 yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2007. Menghasilkan kesepakatan mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas, baik barang maupun jasa. Namun pada tahun 2015, nyatanya baru diberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN. Anggota masyarakat ekonomi ASEAN yaitu yang pertama Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Tujuan didirikannya yaitu ada 4 pilar tujuan masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama, masyarakat ekonomi ASEAN akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memberi prioritas pada usaha kecil dan menengah. Yang kedua, masyarakat ekonomi ASEAN akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetitif yang tinggi. Masyarakat ekonomi ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi
internasional dengan elemen aliran bebas barang jasa investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Dan yang terakhir yaitu masyarakat ekonomi ASEAN akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Yang kedua, AFTA. Latar belakangnya yaitu AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA dibentuk pada waktu KTT ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992. Tujuan didirikannya AFTA yaitu pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antara anggota ASEAN. Yang ketiga, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Latar belakang berdirinya yaitu dengan runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Kemudian itulah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Terdapat 21 negara yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong Cina, Indonesia, Jepang, South Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, the Philippines, Peru, Papua New Guinea, Rusia, Singapura, China Taipei, Thailand, the United States, dan Vietnam. Tujuan didirikannya APEC yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi Asia Pasifik. Ketiga, tempat untuk membantu negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. 4. Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Pada tahun 2004, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 25 negara. 10 negara yang menjadi anggota baru Uni Eropa sebelumnya ada di wilayah Eropa bagian timur. Negara anggota Uni Eropa yang baru itu adalah Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Siprus, Republik Slovakia, dan Slovenia. Tujuan didirikannya Masyarakat Ekonomi Eropa yaitu yang pertama,
integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Keempat, hubungan dengan negara-negara selain anggota masyarakat ekonomi Eropa. Kelima, WTO atau World Trade Organization. Latar belakang berdirinya WTO yaitu WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari tahun 1995 untuk menggantikan General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1986 sampai tahun 1994. Pada akhirnya, persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi barang jasa kepemilikan intelektual dan penyelesaian sengketa. Anggota WTO saat ini lebih dari 150 negara dengan 117 negara diantaranya negara berkembang. Tujuan didirikannya WTO yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. Keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu perdagangan internasional. Dan yang ketujuh, yaitu mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Oke, selesai sudah materi tentang pasar bebas. Semoga kalian selalu menyimak dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.